Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberkahi rahmat, rizki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini kembali kisah hororku mendapatkan kisah dari seorang teman yang bernama Adit, di mana Adit pernah mengalami suatu kejadian mistis yang pernah ia alami beserta keluarganya di kampung. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita memulai kisah ini, ada baiknya kalau kita semua berdoa, karena apa yang dialami oleh Adit bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Hai teman-teman pecinta kisah horor, salam kenal, aku Adit. Di kesempatan kali ini izinkan aku membagikan kisahku dan juga pengalamanku yang pernah mendapati sebuah kejadian mistis pada keluargaku dulu. Aku adalah anak asli Kalimantan dan besar di Pulau Kalimantan ini, di mana pulau ini sangatlah terkenal sekali dengan ilmunya, baik itu ilmu pelet, ajian kebal, dan lain-lain. Dan yang pasti ilmu itu telah tersohor keajaiban dan juga keampuhannya. Namun, di balik semua itu, ilmu itu pastilah memiliki konsekuensi bagi pemilik ilmu, seperti apa yang akan aku ceritakan kali ini. Dulu di kampungku ada seseorang yang bisa dibilang begitu sakti. Kita sebut saja dia adalah Amang Teguh. Amang Teguh ini dikenal memiliki ilmu kebal dan juga kesaktian yang sungguh sangat luar biasa. Ia sangatlah tersohor dan juga sangat disegani oleh para warga. Namun karena hal itu, Amang Teguh pun menjadi orang yang begitu arogan dan juga sombong. Bahkan, ia terkenal sekali suka mengambil tanah dan juga menjualnya seenaknya saja dan membuat orang-orang banyak yang begitu murka kepadanya. Karena hal itu juga, Amang Teguh ini memiliki banyak musuh yang begitu dendam kepadanya pada saat itu. Pada suatu ketika, Amang Teguh ini bertemu dengan salah seorang musuhnya. Namun saat itu, mereka tidak bertengkar ataupun mengadu ilmu. Si musuh saat itu ingin mengajak Amang Teguh untuk melakukan pembicaraan damai. Dan setelah berbicara membahas soal perdamaian tadi, pada akhirnya mereka pun berdua sepakat dan merayakannya dengan mabuk-mabukan di salah satu tempat yang sudah mereka sepakati. Saat Amang Teguh ini terlena dan mulai tak sadarkan diri karena minuman keras yang ia minum, musuh Amang Teguh pun kemudian langsung beraksi. Ia lantas bertanya tentang kelemahan dari Amang Teguh. Karena Amang Teguh sudah terlena dan tak bisa mengontrol dirinya lagi, ia pun pada akhirnya menceritakan semua kelemahan yang ada di tubuhnya. "Mang, kenapa sih kamu ini kuat dan tak bisa dibunuh?" tanya musuh Amang Teguh. "Hahaha, aku kalau cuma pisau, parang, ataupun benda tajam lainnya gak akan mempan membunuhku. Jangankan itu, ditabrak mobil truk saja, aku tidak akan mati," ujar Amang Teguh yang begitu jamawa saat itu. "Terus, apa kelemahanmu, Mang?" "Air. Airlah kelemahanku. Aku gak akan bisa tahan kalau dimasukkan ke dalam air," ungkap Amang Teguh yang sudah tak sadarkan diri dan juga terlena karena mabuk. Mendengar hal itu, pada akhirnya Amang Teguh pun berhasil masuk dalam perangkap mereka. Dan segeralah
Amang Teguh yang mulai tak sadarkan diri, mereka masukkan ke dalam sebuah karung. Lalu setelah itu, Amang Teguh pun langsung dibawa ke sebuah sungai. Ia pun segera dicelupkan ke dalam air sungai tersebut. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, Amang Teguh pun pada akhirnya bisa mereka bunuh dan juga mati di sungai itu. Sungguh, akhir hidup yang begitu mengerikan Amang Teguh dapatkan. 3 hari berlalu, kampung kami pun saat itu geger dengan penemuan mayat dalam sebuah karung di sungai. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mayat itu adalah Amang Teguh yang dinyatakan telah hilang beberapa hari yang lalu. Walau Amang Teguh ini bisa dibilang banyak sekali menyengsarakan para warga, namun para warga tetap saja mengurus jenazahnya dan mencoba memakamkannya secara layak pada saat itu. Dan saat mayat Amang Teguh akan dikuburkan, ada sebuah kejadian aneh terjadi di sana. Di mana salah seorang warga yang berada di dalam liang lahat melihat kalau kuku dari Amang Teguh tiba-tiba saja memanjang. Dan mulutnya pun mengeluarkan taring. Sontak orang-orang yang ada di sana pun kaget melihat hal itu. Namun, mereka tetap berusaha tenang dan terus melanjutkan proses pemakaman Amang Teguh. Kabar tentang keanehan pada saat pemakaman Amang Teguh pun kini begitu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Hingga para warga yakin kalau Amang Teguh yang matinya tidak wajar ini pasti akan menjadi hantu yang penasaran. Dan benar saja, baru malam pertama kematiannya, sudah ada beberapa orang kampung yang didatangi oleh hantu Amang Teguh. Di mana kedatangannya selalu saja diiringi oleh bau busuk. Amang Teguh selalu saja meminta tolong pada warga untuk melepaskan ilmu-ilmu yang ia pernah aji selama hidupnya. Hingga tepat di malam ke-21, kini giliran rumahku yang disambangi oleh hantu Amang Teguh. Saat itu sebenarnya kabar tentang hantu Amang Teguh sudah keluarga kami dengar. Dan hal itu membuat kami semua ketakutan oleh teror hantu Amang Teguh. Dan teror itu juga sukses membuat kami tidak berani untuk tidur larut malam seperti biasa. Namun entah mengapa ayahku yang seorang pedagang ayam potong ini tengah mendapatkan orderan ayam potong untuk sebuah acara perkawinan yang mengharuskannya bekerja pada larut malam. Sehingga ayahku pun meneruskan pekerjaannya di rumah pada malam itu. Walau keadaannya ia ketakutan, namun ayahku tetap saja memaksa agar bisa memenuhi pesanan tersebut. Malam itu sebenarnya terasa biasa-biasa saja. Tidak ada pertanda aneh sedikit pun. Ayah dan juga ibuku pun langsung saja mencoba memotong satu persatu daging ayam yang telah mereka siapkan. Hingga saat jam menunjukkan pukul 10 malam, pintu rumah kami tiba-tiba saja ada yang menggedor-gedor. Hal itu pun membuat ayah dan juga ibuku kaget. Gedoran pintu itu sungguh sangatlah kuat terdengar. Akan tetapi, saat ditanya siapakah yang ada di luar sana, tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya suara gedoran pintu yang kini malah semakin kuat terdengar. Merasa sudah mulai aneh dan juga terganggu dengan hal tersebut, ayahku pun langsung saja mencoba membuka pintu. Dan saat pintu depan rumahku dibuka, langsunglah ayahku terkejut. Ternyata di sana sudah ada sosok hantu Amang Teguh yang berdiri tepat di depan pintu masuk rumah kami. Sosoknya terlihat berdiri dengan wajah yang tertunduk, seakan-akan malu menatap ke arah ayahku. Tubuhnya pun terlihat basah kuyup seperti orang yang baru saja kena hujan yang begitu deras dan memancarkan bau yang sangatlah tidak enak. Ayahku yang terkejut pun sontak kaget dan juga tak berdaya melihat hal itu. Ia langsung saja ketakutan dan juga terpaku melihat sosok hantu Amang Teguh telah ada tepat di depannya.
Dan tak berselang lama, hantu itu pun berbicara kepada ayahku. "Tolong, tolong aku. Tolong buangkanlah ilmu-ilmuku ini. Aku sakit. Aku tak tahan lagi disiksa seperti ini. Tolong." Ayahku pun hanya bisa terdiam saat itu. Namun, sosok itu masih saja terus merintih dan juga meminta tolong dengan nada suara yang begitu jelas. "Tolong, sakit, sakit sekali. Aku tak tahan dengan siksaan ini. Tolong aku," ujar sosok hantu Amang Teguh yang begitu mengerikan. Ibuku yang saat itu ada di dapur pun lantas merasa aneh karena ayahku kini telah tak kunjung datang kembali ke belakang. Lalu, ibuku pun mencoba berinisiatif untuk mencoba melihat ke depan rumah saat itu. Namun, baru saja tiba di depan pintu rumah, ibuku langsung saja kaget melihat ayahku yang sudah terduduk dan tak berdaya di sana. Dan saat itu, ibuku langsung memandang ke arah luar. Ternyata, hantu Amang Teguh telah ada di hadapan ibuku pada saat itu. Sontak, ibuku langsung menjerit karena sosok hantu Amang Teguh yang begitu mengerikan kini ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Menyadari kehadiran ibuku kembali, sosok hantu Amang Teguh mencoba meminta tolong dan ia pun menatap ke arah ibuku langsung. Sontak, ibuku kini mendapat melihat wajahnya dengan begitu jelas. Ia berbicara meminta tolong dengan taring yang begitu panjang terlihat pada saat itu. Dan karena ibuku tidak bisa lagi menahan takutnya, seketika saja ibuku langsung saja pingsan di sana. Ayahku yang melihat ibuku pingsan seketika langsung saja tersadar dan juga berusaha menutup pintu depan rumah kami. Dan setelahnya, ia langsung mencoba menolong ibuku yang pingsan di sana. Namun, rintihan minta tolong dari hantu Amang Teguh masih saja terdengar saat itu. Ia terus-terusan saja merintih dan terus mencoba menggedor-gedorkan pintu rumah kami saat itu. Hingga entah berapa lamanya, pada akhirnya suara itu pun menghilang. Entah kemana sosok itu pergi, namun keadaan malam itu sungguh sangatlah mencekam. Ibuku yang baru saja tersadar pun seketika saja langsung ketakutan dan menjadi trauma saat itu. Sungguh pengalaman yang begitu mengerikan kini kami dapatkan sekeluarga. Entah berapa lama teror itu terjadi di kampungku. Namun teror itu baru bisa menghilang saat para ketua kampung dan juga para ulama setempat turun tangan. Apa yang mereka lakukan, aku tidak tahu saat itu. Namun yang kuingat, setelah diadakan acara tolak bala di kampungku, teror dari hantu Amang Teguh pada akhirnya bisa sedikit mereda. Ya, itulah segelintir kisah yang pernah dialami oleh keluargaku. Dan mungkin cerita ini bisa memberikan sedikit gambaran buat orang-orang yang ingin memiliki ilmu kebal atau ilmu lainnya. Karena ilmu itu pasti memiliki konsekuensi bagi orang yang mengajinya. Semoga kisah kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan pembelajaran buat kita semuanya. Saya Adit, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Adit yang memberikan cerita yang begitu singkat, namun memiliki pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Ya, benar sekali Kalimantan itu sangatlah terkenal dengan ilmu dan juga ajian-ajiannya. Namun, semua itu dapat disalahgunakan dan pastilah memiliki efek yang kurang baik bagi si pengajinya. Bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Adit, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tunggu cerita dari teman-teman yang lain. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menyaksikan kisah ini sampai habis. Jangan lupa
Dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Mungkin sampai di sini dulu kisah singkat di episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.